untuk di sektor kesehatan. Kemudian bantu pemasaran. Nah, sekarang kita harus adaptasi pemasarannya. Pemasarannya udah harus secara online dan juga melalui sosial media. Nah, ini saya lihat kalau di Teriska ini banyak sekali mengendorse produk-produk UMKM itu yang kita inginkan. Kemudian UMKM itu harus pintar juga. Makasih tuh Teh. Juga mencatat keuangannya. Jadi seperti ini keuangan di sektor kesehatan. Kemudian bantu pemasaran. Plannya kita harus adaptasi pemasarannya. Pemasarannya udah harus secara online dan juga melalui sosial permodalan. Nah, ini saya lihat kalau di Teriska ini banyak sekali lihat mengendorse produk-produk UMKM itu yang kenal siapa ya. Dan UMKM itu harus pintar juga akses permodalan. Kayak tadi contohnya ada. Makasih tuh Teh. Juga mencatat keuangannya. Jadi kalau kondisi seperti ini kita di sektor kesehatan. Kemudian bantu pemasaran. Plannya kita harus adaptasi pemasarannya. Pemasarannya udah harus secara online. Kalau ada dan juga melalui sosial permodalan. Nah, ini saya lihat kalau di Teriska ini banyak sekali lihat mengendorse produk-produk UMKM itu yang kenal siapa ya. UMKM itu harus pintar juga akses permodalan. Bisa dicontohnya. Makasih tuh Teh. Itu juga mencatat keuangannya. Jadi kalau ini di sektor kesehatan hanya tentang kemudian bantu pemasaran. Plannya kita harus adaptasi pemasarannya. Pemasarannya udah harus secara online. Kalau ada dan juga melalui sosial permodalan. Nah, ini saya lihat kalau di Teriska ini banyak sekali lihat mengendorse produk-produk UMKM itu yang kenal siapa ya. UMKM itu harus pintar juga akses permodalan. Bisa dicontohnya. Makasih tuh Teh. Itu juga mencatat keuangannya. Jadi kalau ini di sektor kesehatan kemudian pemasaran. Plannya kita harus adaptasi pemasarannya. Pemasarannya udah harus secara online. Kalau ada dan juga melalui sosial permodalan. Nah, ini saya lihat kalau di Teriska ini banyak sekali lihat mengendorse produk-produk UMKM itu yang kenal siapa ya. UMKM itu harus pintar juga akses permodalan. Bisa dicontohnya. Makasih tuh Teh. Itu juga mencatat keuangannya. Jadi kalau yang tadi Teriska ini kemudian pemasaran. Harus adaptasi pemasarannya. Pemasarannya udah harus secara online. Kalau ada dan juga melalui sosial permodalan. Nah, ini saya lihat kalau di Teriska ini banyak sekali lihat mengendorse produk-produk UMKM itu yang kenal siapa ya. UMKM itu harus pintar juga akses permodalan. Bisa dicontohnya. Makasih tuh Teh. Itu juga mencatat keuangannya. Jadi kalau yang Teriska ini plannya tentang pemasaran. Harus adaptasi pemasarannya. Pemasarannya udah harus secara online. Kalau ada dan juga melalui sosial permodalan. Ini satu lagi ini adalah lihat gerakan produk-produk kemanusiaan. Jadi sudah di pandemi ini kita banyak bantuan, banyak memberikan bantuan. Ini adalah bagaimana gerakan produk-produk kemanusiaan. Jadi mereka ini adalah para kepala keluarga yang pencari nafkah utama. Jadi teman-teman yang menanggung biaya luasnya bersama mereka. Kemudian kita bersama Dompet Lupa bisa menjadi kita targetnya 1000 warteg, 100 seharinya 100 nasi bungkus.
Kemudian kemarin itu sempat tidak ada darah di PMI, jadi kita sosialisasikan tentang pentingnya tetap untuk berdonor darah dan aman dengan protokol COVID-19. Pak Sandi langsung juga memberikan donor darah ke PMI di Jalan Kramat Raya di Jakarta. Ini yang terbaru dari Pak Sandi, kita targetnya memberikan beasiswa kepada siswa SD, SMP 100 bulannya. Seharinya 100 nasi bungkus. Kan? Kemudian untuk menjaga kemarin itu sempat harga, tidak ada darah di PMI, jadi kita harga sosialisasikan tentang pentingnya tetap untuk berdonor darah, jadi kita aman dengan warung-warung kelontong karena masyarakat nggak bisa pergi jauh-jauh, juga memberikan donor darah ke PMI kita bantu Jalan Kramat Raya di Jakarta. Dengan ini yang terbaru dari Pak Sandi, kita targetnya memberikan beasiswa dari siswa kami namanya Sahara. Ini total ini dalam waktu kurang dari sebulan total. Kemudian untuk menjaga itu sempat harga ada darah di PMI, jadi kita harus sosialisasikan tentang pentingnya tetap untuk berdonor darah, jadi kita aman dengan warung-warung kelontong karena masyarakat Sandi bisa pergi jauh-jauh memberikan donor darah menjaga harga Jalan Kramat Raya dengan ini yang terbaru dari Pak Sandi, targetnya memberikan beasiswa ayam dari kami 100 ini totalnya dalam waktu kurang dari sebulan total. Kemudian untuk menjaga kemarin kami ada darah di PMI, jadi kita harus sosialisasikan tentang pentingnya tetap untuk berdonor darah, jadi kita aman dengan warung-warung kelontong karena masyarakat Sandi bisa pergi jauh-jauh memberikan donor darah menjaga harga Jalan Kramat Raya dengan ini yang terbaru dari Pak Sandi, targetnya memberikan beasiswa ayam dari kami 100 jadi seharinya banyak peluang kurang dari sebulan total. Kemudian untuk menjaga kemarin kami ada darah di PMI, jadi kita harus sosialisasikan tentang pentingnya menyelesaikan diri pada keadaan normal sekali. Normal kita seminar online seperti ini saya juga jadi sesuatu yang normal, kata Pak Sandi. Kita merasakan ini akan temporer, tapi ini akan menciptakan new normal. Jadi fokus pada usaha-usaha yang tak ganggu kesehatan. Itu Teh Rizka mungkin yang bisa saya sharing. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Silakan Teh Rizka. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang Iim atas masukannya, luar biasa. Ternyata program OKOC ini banyak banget manfaatnya untuk para UMKM. Jangan lupa para UMKM yang kreatif dan luar biasa, langsung cek Instagramnya OKOC Indonesia karena banyak banget kegiatan webinar yang sangat membantu untuk para UMKM. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa dulu, ada Bang Sandiaga Uno sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sandiaga Uno. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lihat Bang Sandiaga Uno sudah hadir di... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Rizka dan semua teman-teman OKOC, Pak Iim, dan semua teman-teman yang sudah bergabung pada malam yang insya Allah penuh berkah ini. Alhamdulillah. Semoga kita kuat menghadapi cobaan ujian ini dan kita berdoa agar seluruh lapisan masyarakat yang terkena COVID-19 bisa segera pulih, dan kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mencabut wabah pandemi ini sehingga kita bisa membangun tentunya ekonomi kita pasca COVID-19 ini lebih kuat lagi ke depan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon diaminkan untuk para UMKM yang hadir di sini ya semuanya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya kuat kita dan segera selesai wabah COVID-19 ini. Terima kasih banget Kak Bang Sandiaga Uno sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan kebetulan di sini kami ada Kenal Sapa bekerja sama dengan OKOC Indonesia untuk membantu para UMKM ya, dan juga nanti ada sedikit dana bantuan yang akan diberikan untuk UMKM terpilih ya yang terdampak COVID-19. Bang Sandi, mungkin boleh dibantu dijelaskan ya bagaimana agar UMKM tetap produktif di tengah pandemi ini dan bisa bertahan. Kita nggak tahu sampai kapan, tapi saya yakin walaupun di lockdown rezeki, Allah tidak akan melockdown rezeki kita. Betul ya Bang Sandi dan teman-teman lainnya? Amin, Mariska. Betul sekali. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak akan
memberikan ujian di luar batas kemampuan kita untuk menahan ujian tersebut. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu mau di-sharingkan Bang Sandiaga Uno bagaimana produktif di tengah pandemi menurut Bang Sandi ya, dan para UMKM di sini sudah siap mendengarkan. Silahkan, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizka dan teman-teman kenal sapa, dan juga teman-teman seluruh Indonesia dari pelosok Nusantara yang sudah bergabung malam ini. Saya dan teman-teman OKOC sangat senang bisa berkolaborasi malam ini. Pertama-tama tentunya kita ingin mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, keselamatan di tengah pandemi virus corona ini. Kedua, tentunya kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena pandemi ini bisa segera pulih kembali dan keluarganya diberikan kekuatan. Dan terakhir, kita juga doakan petugas medis, tenaga kesehatan kita yang ada di garda terdepan maupun benteng terakhir. Insya Allah mereka bisa selamat dan membantu kita untuk keluar dari virus corona. Nah, untuk menghadapi krisis yang kita sekarang sebut sebagai COVID-19 ini, tentunya kita harus tingkatkan imunitas tubuh kita. Kita harus patuhi anjuran dari pemerintah. Dan kita harus juga tingkatkan imunitas dari usaha kita. Nah, berarti kita perlu minum vitamin. Saya sebut sebagai vitapreneur. Nah, ini adalah tips imunitas UMKM di tengah ancaman wabah kita ke depan. Dan saya ingin cepat aja karena kita sebetulnya ada Pak Hengki Kurniawan, Pak Wabub yang tadinya juga ikut menggagas acara ini, tapi saya diberitahu Pak Wabub ada acara yang tidak bisa ditinggal. Mendadak. Tentunya kita hormati beliau pasti sibuk. Kabupaten Bandung Barat juga tentunya penduduknya padat, dia harus memonitor situasi. Tapi saya ingin membagi tips cepat saja, ada 5 tips. Yang pertama, tips yang harus kita pegang agar usaha kita mampu bertahan di tengah pandemi krisis COVID-19 ini. Jadi slide kedua, mohon teman-teman host dipindahkan slide kedua. Slide kedua, silakan sebentar. Silakan host. Slide kedua ini, jadi teman-teman kenal sapa harus mengerti bahwa di saat krisis yang harus kita lakukan pertama adalah mengamankan likuiditas dan solvabilitas usaha kita. Likuiditas itu adalah dana tunai. Dana tunai itu ibarat aliran darah di tubuh manusia. Usaha kita bisa bertahan kalau kita mampu menjaga likuiditas kita. Di saat ini juga Mbak Rizka dan seluruh teman-teman, mari kita lakukan penghematan, pengurangan biaya, pemotongan biaya terutama yang masih bisa ditunda. Dan kita pastikan ini memiliki satu dampak sehingga usaha kita diamankan terutama dari fungsi bisnis utama. Namun saya yang titip pesan, ya jangan sampai ditunda adalah kewajiban kita membayar karyawan yang ada di strata ekonomi terbawah. Itu jangan sampai ditunda. Tapi kalau supplier besar, perbankan, juga yang pemilik gedung untuk biaya sewa maupun biaya leasing, itu masih bisa kita lakukan penundaan. Pada saat yang sama, dengan metode cash is king ini, kita harus perbarui rencana bisnis kita. Vitamin ini adalah kesempatan kita untuk melihat krisis ini dan kita mitigasi. Kemarin ini kita bikin rencana bisnis, nggak pernah terpikir ada COVID-19. Prediksi untuk usaha mikro, dana seminggu sampai 3 minggu ke depan. Untuk usaha kecil, sebulan sampai 3 bulan ke depan. Dan untuk usaha menengah, 6 bulan sampai 12 ke depan. Pastikan kita memiliki dana tunai untuk bertahan hidup. Kedua, slide-nya.
mari kita sesuaikan dengan realita terbaru, realita kekinian. Oke. Yaitu adapt to new normal. Host tolong dipindahkan ke silakan ke slide selanjutnya. Silakan, adapt to new normal. New normal ini adalah untuk menjaga kesehatan, keselamatan diri dan keluarga kita, baik diri kita sendiri. Kita pastikan anjuran pemerintah. Anjuran pemerintah kita perhatikan, jangan sampai kita membahayakan keselamatan kesehatan kita. Tolong dipindahkan ke slide nomor 2, teman-teman dari Kenal Sapa screen, host, dan yang kita pastikan juga bahwa kita di tengah-tengah krisis ini masih ada peluang. Peluangnya apa saja? Kita bisa lihat bahwa peluangnya ini ada di bidang medis, di bidang obat-obatan, vitamin, suplemen, di bidang yang tadinya berjualan busana muslim, sekarang buat masker semuanya. Yang jualan jamu laku, temulawak, dengan fasilitas kesehatan, dengan fasilitas IT. Sekarang banyak yang kerja dari rumah, perlu wifi yang lebih kuat, perlu juga webcam, mungkin speaker, mikrofon, dan lain sebagainya. Ini merupakan peluang-peluang yang jika kita tidak memiliki akses terhadap peluang-peluang tersebut, kita bisa jadi reseller. Nah, disinilah kita juga kesempatan untuk mengoptimalkan digitalisasi. Jadi kalau kemarin ini belum masuk online, harus masuk online. Bukan hanya jualannya aja yang online, tapi juga sistem marketingnya, sistem keuangannya, juga kita fokus bagaimana kita kembangkan fulfillment logistik kita juga online. Jadi ini yang saya sebut sebagai adapt to normal. Harus beradaptasi, menyesuaikan diri. Kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak menyesuaikan, kita tidak akan mungkin bisa mampu bertahan dalam keadaan COVID-19 ini. Karena setelah COVID-19 pastilah ada peluang baru, tapi kita harus beradaptasi dahulu. Nah, ini yang ketiga, saya selalu bilang, ada 206 partisipan yang ada di sini. 206 partisipan adalah ekosistem kita. Ini adalah ekonomi berbasis silaturahim. Mindset ini kita harus bangun bahwa kita bersama-sama. Bersama-sama kita pasti bisa melewati krisis ini. Di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Di balik sebuah badai pasti nanti ada hari-hari yang cerah. Coba bagi-bagikan informasi mengenai fasilitas dari dunia usaha, dari perbankan, dari pemerintah. Kita mitigasi risiko usaha kita. Saya yakin silaturahim itu memperpanjang umur kita dan juga membagi rezeki bagi yang rajin bersilaturahim. Setiap silaturahim itu ada rezekinya masing-masing. Malam ini 200 orang, tadi 206, sekarang turun lagi menjadi 201. Kita berjejaring seperti ini ada rezekinya. Saya yakin pasti ada rezeki berbagi ilmu, rezeki kita juga mendapatkan ide untuk memulai usaha pada saat COVID-19 ini. Ini kepercayaan yang mestinya menjadi kekuatan kita membangun optimisme. Karena Indonesia ini kita guyup, rukun, kita saling berjejaring, insya Allah kita sama-sama bisa bertahan melalui ekosistem yang kita miliki. OKOC membangun ekosistem dengan Kenal Sapa. Yang berikutnya adalah saat kita invest di diri kita sendiri, di keluarga kita. Selama ini susah mendapatkan waktu bersama-sama keluarga di rumah. Sekarang alhamdulillah Allah kasih kita 24 jam di rumah. Nah, kita bisa betul-betul menggunakan kesempatan ini, kita meningkatkan keterampilan kita, skill kita, efisiensi bisnis kita. Kita bisa belajar melalui pelatihan online, baca buku. Kita juga bisa memperbaiki hubungan kita sama keluarga, kita juga bisa beribadah di rumah dengan khusyuk bersama keluarga. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk terus-menerus meningkatkan
keterampilan kita. Sekarang ada universitas seperti Harvard, universitas seperti universitas-universitas besar seperti Stanford, Berkeley, menawarkan kelas-kelas gratis online. Nah, lumayan ini. Kalau tidak ada COVID, kita tidak akan mungkin dapat kesempatan sekolah di Harvard. Ini kita ambil kesempatannya, karena ini merupakan saat-saat kita meningkatkan keterampilan dan skill diri kita sendiri. Terakhir, tenang. Yang kelima adalah tenang dalam badai ini. Jangan panik, ya. Kita pastikan bahwa secara bersama-sama insya Allah kita akan lalui. Pastikan karyawan Anda terlindungi, terutama yang ada di strata ekonomi terbawah. Pertahankan orang-orang yang baik, yang kunci. Kalau misalnya mereka ini dalam keadaan yang tidak terlalu baik, kita negosiasikan, kita bantu, dan kita ajak untuk berbicara mengenai bagaimana kita membangkitkan perusahaan kita setelah COVID-19 ini. Jangan berencana terlalu jauh, dekat-dekat saja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang penting kita tetap ngapung, ngadapin situasi yang sangat berat ini. Terakhir, di slide terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih. Kenal Sapa sudah mengajak OKOC dan saya berkolaborasi. Dan saya ingatkan juga, walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap berolahraga. Karena berolahraga itu mengeluarkan zat endorfin, yaitu zat yang membuat kita optimis dan memandang hal dari sisi positif. Yang membuat kita husnuzon, kita berprasangka baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmahnya di balik badai virus corona ini. Semangat untuk kita bersama, kita bangun UMKM, teman-teman di KBB, atur nuhun pisan, sadayana, dan jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Saya punya beberapa menit untuk bisa menjawab pertanyaan kita. Saya kembalikan ke Mbak Rizka. Mangga, atur nuhun. Ya. Oke, terima kasih banyak Bang Sandiaga Uno atas waktunya. Luar biasa sekali materi yang disampaikan. Jadi ada 5 hal yang patut diingat oleh teman-teman UMKM ya. Saya juga jangan panik dan cash is king ya. Silaturahmi tetap harus kita jalin karena Bang Sandi juga sangat menjalin silaturahmi yang luar biasa. Akhirnya rezeki juga akan mengalir dan sehat, jangan panik, tetap olahraga aktif ya. Untuk selanjutnya sebelum ke tanya jawab, Bang Sandi mohon izin ada Ketua HIPMI Jabar, ada Kang Surya Batara di sini. Halo, Assalamualaikum Kang Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Teteh. Ya, Kang Surya terima kasih ya sudah hadir di sini ya. Kang Surya. Siap. Sandiaga Uno di sini kita kebetulan ditemani oleh juga oleh Kang Surya Batara. Di sini hadir juga Kang Im Syamsi ya sebagai Ketua Umum OKOC Indonesia. Untuk pertanyaan mungkin boleh sekarang? Nah, boleh sekarang pertanyaannya untuk Bang Sandiaga Uno, waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Bang Sandi. Ini ada pertanyaan sedikit dari para UMKM. Bagaimana cara untuk mempertahankan bisnis dalam kondisi seperti sekarang ini? Satu lagi, ada 2 pertanyaan. Ya. Bagaimana cara men-scale up bisnis di tengah pandemi? Mungkin bisa dibantu dijawab, Bang Sandiaga Uno. Ya, terima kasih. Pada saat pandemi ini memang ada kesempatan untuk scale up bagi industri-industri yang mendapatkan limpahan omset dan limpahan permintaan. Dan kalau kita lihat bahwa ini yang berkaitan dengan pedagang atau para pelaku yang ada di agriculture untuk bahan makanan dan bahan kebutuhan sehari-hari. Juga yang berkaitan dengan kebersihan, baik kebersihan rumah, lingkungan kita maupun kebersihan diri kita sendiri. Sanitizer, juga seperti masker, alat pelindung diri, sarung tangan, dan lain sebagainya.
Nah, kalau kita lihat caranya scale up pada saat ini tidak kita harus masuk kepada satu revolusi industri 4.0 dengan digitalisasi. Itu adalah cara kita untuk men-scale up bisnis kita. Kedua adalah kita terus berinovasi. Jadi kalau misalnya ada yang jual masker, misalnya harganya 20.000, kita jangan bersaing, atau harganya misalnya 10.000 atau 5.000, kita jangan bersaing di harganya, tapi bersaing di kualitas dan di desainnya. Itu yang disebut sebagai inovasi. Lanjutnya adalah bagaimana kita scale up ini adalah mengambil resiko. Karena keadaan seperti sekarang selalu ada hari-hari yang cerah setelah badai. Dan peluang-peluang terbaik itu bisa didapatkan setelah krisis. Jadi berani mengambil resiko itu juga salah satu caranya untuk scale up. Dan terakhir, harus proaktif. Jangan kita tinggal diam, kita harus mengikuti beberapa kegiatan melalui online, melalui webinar, kita perluas wawasan kita, perluas juga jejaring kita. Itulah cara kita untuk scale up. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Sandi masukannya. Jadi teman-teman UMKM untuk men-scale up bisnis kita harus terus berinovasi, jangan lupa ya, jangan panik juga dan berani mengambil resiko ya teman-teman UMKM. Terima kasih Bang Sandiaga Uno. Baik, kalau gitu kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Sedikit masukan dari Ketua HIPMI Jawa Barat kita, Kang Surya. Boleh disampaikan Kang Surya bagaimana bertahan di tengah pandemi ini untuk para UKM khususnya di Jawa Barat. Apa yang dilakukan HIPMI Jabar untuk UMKM Jawa Barat? Boleh disampaikan Kang Surya? Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Makasih banyak moderator Rizka. Salam hormat buat mantan ketum, malah kelimpahan pertanyaan juga. Tips-tipsnya hampir semua udah diborong sama mentor kita semua, Bang Sandi. Ya. Itu udah komprehensif, kompak. Mungkin hanya nambahin satu hal ya. Tapi overview sedikit bahwa memang pengusaha harus punya mental paling kuat di tengah era pandemi seperti ini ya. Bukan hanya mental untuk bertahan, artinya selamat dan sehat saja, tapi bagaimana kita menyelamatkan usaha, kalau bisa kita terhindar dari PHK karyawan, bahkan menambah karyawan dan menumbuhkan bisnis kita. Itu step-stepnya tadi udah dijelasin semua sama Bang Sandi. Kuncinya adalah kita harus berani beradaptasi dan bertransformasi. Kita harus perhatikan setiap peluang-peluang yang muncul. Biasanya di tiap krisis ada bisnis yang jatuh, tapi ada juga yang naik. Itu pasti di setiap krisis, mau 98, mau 2008, selalu ada yang seperti itu. Nah, kali ini mungkin kesempatan akan lebih banyak kepada bisnis-bisnis yang ada di sektor medis, kemudian teknologi, kemudian juga di sektor pangan ya. Jadi di sini juga rekan-rekan mungkin boleh perhatikan bahwa demand akan makan atau kebutuhan pangan ini tetap tinggi, tapi supply-nya juga terkesan oversupply, makanya harganya itu kan turun. Berarti ada juga yang harus dibenahi di sistem distribusi dan penyimpanannya. Nah, mungkin rekan-rekan di UMKM ini bisa langsung datengin ke sentra-sentra penghasil, langsung datengin petani, langsung datengin rumah potong ayam untuk bisa ambil dan bantu distribusikan ke masyarakat. Gunakan teknologi, gunakan kemudahan informasi yang ada di era sekarang. Dan mungkin saran yang jangan sampai dilupakan oleh semua pengusaha itu, satu, bersedekah. Jadi walaupun di tengah era pandemi ini, di era bencana ini, kita jangan sampai lupa bersedekah, saling berbagi. Kita lihat kondisi sekitar kita lihat pengusaha-pengusaha lain, di mana saya selalu yakin dan percaya, ini juga yang saya banyak belajar dari Bang Sandi, dari banyak rekan-rekan dan senior-senior, bahwa ketika kita bersedekah, selain kita akan ditambahkan rezekinya, kita juga akan dihindarkan dari malapetaka dan bala. Itu aja sih tambahan dari saya. Alhamdulillah. Luar biasa ya Kang Surya, terima kasih banget masukannya, salam hormat. Dan baik, karena Bang Sandi juga ada kegiatan, terima kasih banyak Bang Sandi. Boleh satu pertanyaan lagi Bang Sandi dari UMKM, mau minta tolong banget ini Bang Sandi.
satu pertanyaan, yaitu bisnis apa yang kira-kira ya, saya akan sampaikan pertanyaannya. Bisnis apa yang kira-kira memungkinkan setelah kondisi sekarang selain Alcat, dan bagaimana untuk pelaku UMKM yang sepi job seperti video editing, karena dia sangat sedih sekali jobnya sepi sekarang di rumah aja dan sangat terdampak terhadap COVID-19 ini. Itu aja pertanyaannya, mohon disampaikan. Jawabannya terima kasih. Justru sekarang menurut saya bisnis-bisnis yang berkaitan dengan IT, video editing, konten-konten yang bisa dilakukan melalui skema work from home, marketing online yang mencetak konten-konten yang kreatif dan enak dilihat dan mampu untuk mendapatkan view yang tinggi, ini akan semakin tinggi. Jadi kita dituntut untuk lebih kreatif ke depan. Saya juga melihat adalah bisnis-bisnis yang berkaitan dengan cyber security. Dengan keamanan dari IT ini akan meningkat karena sekarang dengan work from home ini password protection akan semakin diperlukan, dan sebetulnya UMKM ini tidak berbasis teknologi dan bisnis berbasis inovasi dan jasa. Nah, oleh karena itu saya yakin SDM Indonesia sangat memiliki daya saing, dan saya sangat optimis kita bisa keluar dari COVID-19 ini sebagai pemenang, apalagi kita punya tanah yang subur, sumber daya alam yang melimpah. Kita bisa lakukan revitalisasi di industri pertanian kita, di sektor agriculture. Karena selama ini kita banyak memenuhi kebutuhan pangan kita dari luar negeri dengan impor. Ini justru teman-teman dari Garut, dari Tasik, dan dari Jawa Barat, maupun dari seluruh wilayah Indonesia, saya lihat tadi ada dari NTB, Lombok, maupun dari wilayah Indonesia yang lain. Ini kesempatan kita untuk fokus ulang kepada 3 lini utama, yaitu bisnis pangan, bisnis energi, dan juga kebetulan juga harga minyak lagi turun, kita bisa cari bisnis-bisnis energi yang ramah lingkungan, dan terakhir tentunya bisnis yang berkaitan dengan air. Ini saya lihat tadi Pak Loy lagi minum air, itu pasti akan meningkat bisnis-bisnis yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari kita. Pengelolaan air, pemurnian daripada penjernihan air, dan lain sebagainya ini akan berkembang ke depan. Saya yakin para UMKM kita ini UMKM yang tangguh, dan benar tadi yang disampaikan. Jika kita bersedekah, Kang Surya tadi sudah menyampaikan, Ketua Umum HIPMI, jika kita bersedekah pada saat kesempitan, itu luar biasa kebermanfaatannya. Jadi ini salah satu tentunya ujian, dan saat kita diberi ujian kita harus sabar. Insya Allah seperti roda berputar, sebentar lagi kita juga akan keluar dari krisis ini. Amin ya Allah, amin. Terima kasih banyak Bang Sadi atas segala masukannya yang luar biasa. Ya, banyak sekali pembelajaran yang kami dapat pada kesempatan kali ini. Luar biasa, saya sangat sangat senang ya, dan tentunya para sangat termotivasi atas segala masukan dari Bang Sandiaga Uno, ada dari Bang Iim, ada Bang Iwan, dan juga ada dari Kang Surya Batara. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu aja cukup yang akan kami sampaikan ya. Sebelum Bang Sandi pamit, apakah berkenan untuk kita foto bersama dulu untuk para UMKM semuanya, Bang Sandi? Oke dong, kita foto-foto. Oke ya. Kita foto bersama, tangannya gini semua ya, teman-teman UMKM. Kayak aba-aba ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, ditunggu. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bang Sandiaga Uno, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih juga atas waktunya ya. Salam dari kami semua ya, dari Kang Iim Rusjamsi, ada Kang Iwan Aloy, ada Kang Surya Batara, dan mohon maaf tadi Bang Hengki juga menyampaikan kepada saya
mohon maaf tidak bisa ikut pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Sandiaga Uno. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin meninggalkan tempat, atur nuhun pisan, sampai jumpa. Upami aya kakirang nyuhunkan di hapunten. Amin ya. Terima kasih Bang Sandi, atur nuhun juga sami-sami. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya ya, tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin kita akan buka lagi pertanyaan untuk para UMKM. Silakan, karena banyak banget pertanyaan yang masuk. Saya akan coba, mungkin Kang Surya ya dan Kang Iim dan Kang Iwan masih hadir di tempat. Boleh bantu dijawab pertanyaan UMKM, karena yang bagi penanya akan diberikan juga ada sedikit kenang-kenangan ya. Banyak sekali hadiah berprize untuk para UMKM penanya-penanya tadi. Ya, kita lanjutkan dengan Q&A dari untuk Kang Iim dan Kang Iwan serta untuk Kang Surya. Pertanyaannya adalah gimana agar efektivitas kinerja di rumah ya. Sedangkan selama corona ini UMKM tuh sepi banget ya, tadi sudah ditanya ya. Kemudian boleh dijawab oleh teman-teman ya. Kemudian bagaimana agar para UMKM ini bisa mempertahankan bisnisnya, karena banyak sekali yang susah banget bertahan karena nggak ada modal, habis modal. Oke, boleh dijawab mungkin dari pertama dari Pak Iim atau dari Kang Iwan, masukan dari Kang Surya. Apa dengar? Oke, sudah. Kita balik sini, kalau gitu kita akan masuk ke materi lagi dari Kang Iwan ya, dari founder Kenal Sapa. Boleh, siap Mbak Rizka. Terima kasih Kang Iwan. Kedengaran ya semuanya ya? Disampaikan bagaimana Kenal Sapa ini. Kalau saya alhamdulillah terdengar jelas, mudah-mudahan para UMKM juga terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang ini, karena saya basicnya Karena saya basicnya desain komunikasi visual, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang basic saya nih Mbak Rizka. Ya. Sekali lagi terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang strategi digital marketing apa sih untuk UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini. Di sini saya tidak akan panjang lebar menjelaskan karena keterbatasan waktu yang ada pada acara kali ini. Nah, sekarang di sini saya akan mengingatkan kembali tentang apa sih sebenarnya manfaat digital marketing untuk para sahabat UMKM di sini. Di sini ada 6 poin yang saya rangkum. Pertama adalah kekuatan digital marketing. Yang pertama adalah menghemat biaya pengeluaran. Yang kedua, kemudahan menarik calon konsumen. Yang ketiga, jangkauan wilayah yang lebih luas. Yang keempat, meningkatkan penjualan. Yang kelima adalah melayani secara tepat. Dan yang keenam, real time. Nanti untuk penjelasan ini mungkin nanti saya kasih kontak person saya, atau nanti saya kasih tim digital marketing kita untuk tiap hari bagi siapapun para sahabat UMKM yang ingin menanyakan tentang strategi apa sih yang baik, strategi digital marketing apa sih yang baik untuk menghadapi pandemik virus corona 19 ini. Nah, sekarang kita sampai pada strategi digital marketing apa sih untuk UMKM di tengah pandemik COVID-19 ini. Jadi di sini ada 8 poin yang sudah saya rangkum. Jadi strategi digital marketing pertama untuk para sahabat UMKM mampu bertahan saat pandemik COVID-19 ini adalah yang pertama tujukan dukungan untuk wabah ini di media sosial Anda nih. Jadi tunjukkan dukungan Anda di media sosial yang para sahabat UMKM miliki. Jadi kadang sebagai seorang entrepreneur
pertanyaan yang kadang sering muncul di benak para sahabat UMKM di sini adalah yang pertama nih yang biasanya dipikirkan, bagaimana saya bisa menjual produk secara masif dan lebih banyak. Nah, sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini, daripada kita memikirkan pertanyaan di atas, lebih baik kita ubah mindset cara berpikir kita menjadi bagaimana bisnis saya dapat mendukung konsumen di tengah wabah COVID-19 ini. Jadi jika para sahabat UMKM di sini hanya berfokus pada keuntungan di tengah situasi ini, dan belum tentu juga sih sahabat UMKM di sini menghasilkan keuntungan pada bisnis Anda. Jadi coba sekali-sekali untuk menawarkan layanan atau produk Anda kepada pelanggan yang memang membutuhkan bantuan pada saat ini, khususnya wabah yang terjadi pada saat ini. Nah, strategi yang kedua adalah carilah tema dan topik juga kata kunci yang tepat. Maksudnya seperti ini. Jadi wabah COVID-19 ini merupakan pandemik besar saat ini, baik itu di dunia dan khususnya juga di Indonesia, saya sangat perhatiin juga. Dan semua orang pasti akan membicarakannya. Kadang bahkan pelanggan kita juga sudah mulai mencari sendiri apa sih sebenarnya virus corona itu, dan pastinya juga konsumen akan membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk beberapa minggu ke depan, bahkan banyak juga yang membeli kebutuhan beberapa bulan ke depan, agar mereka terlindungi juga dari penularan dan risiko dari wabah saat ini. Nah, sebenarnya ini menghadirkan peluang juga nih bagi para sahabat UMKM, khususnya di beberapa sektor bisnis, seperti layanan kesehatan, produk medis, makanan, minuman, serta kebutuhan lainnya. Jadi, para sahabat UMKM di sini harus pintar mengelompokkan topik atau kata kunci yang mereka minati, yang konsumen minati, agar bisnis para sahabat UMKM di sini dapat memberikan konten yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. Jadi, diusahakan juga tema topik konten ini harus disesuaikan dengan wabah yang terjadi pada saat ini. Strategi yang ketiga, jadi tingkatkan fitur aplikasi web dan konten online nih Mbak Rizka nih. Jadi aplikasi dan website dapat dimaksimalkan dalam situasi seperti ini. Jadi konten yang ditayangkan dapat dicari sesuai topik dan kata kunci yang viral dan lagi-lagi yang ramai sedang diperbincangkan. Namun konten yang dibuat juga harus tetap relevan nih untuk para sahabat UMKM, seperti contohnya ketika para sahabat UMKM berjalan di bisnis kesehatan, produk kuliner atau lainnya, para sahabat UMKM juga dapat membuat fitur khusus nih atau tambahan tentang misalnya pelaporan gejala wabah COVID-19, atau para sahabat UMKM juga dapat membuat konten tentang olahraga sederhana dan membuat makanan sehat dalam membantu pelanggan memerangi wabah COVID-19 ini. Strategi yang keempat, berkomunikasilah dengan baik dengan para pelanggan di berbagai media yang kita miliki, yang para sahabat UMKM miliki. Jadi jika usaha para sahabat UMKM saat ini memiliki permintaan tinggi untuk produk tertentu, tetapi sulit mendapatkan stok karena penutupan produksi sementara dan lain-lain, keterlambatan logistik atau masalah lain, jadi harusnya sahabat UMKM juga tetap menginformasikan dan menjawab segala keluhan pelanggan di berbagai platform informasi, baik itu melalui website, email, atau media sosial. Nah, para sahabat UMKM juga harus memberi alasan kenapa produk kita sampai lebih lambat dari biasanya, dan beritahu juga nih kendala yang para sahabat UMKM alami agar mereka juga dapat kepastian. Nah, jadi servis dan pendekatan semacam ini akan membuat pelanggan tetap bertahan pada bisnis para sahabat UMKM di sini. Nah, strategi yang kelima itu buatlah materi pemasaran yang relevan. Jadi dalam membuat materi pemasaran seperti konten promo dan lain-lain, para sahabat UMKM di sini juga dapat memasukkan kata kunci dan visual yang relevan dengan keadaan sekarang. Jadi gimana caranya para sahabat UMKM
menarik konsumen untuk membeli produk para sahabat UMKM dan konten yang memang benar-benar bermanfaat bagi konsumen para sahabat UMKM di sini. Nah, strategi yang keenam, engage calon konsumen melalui webinar dan online campaigns. Jadi pada saat kondisi seperti ini, webinar digandrungi sebagai kegiatan marketing, sebagai sebagai alternatif dalam membangun sebuah brand usaha para sahabat UMKM yang ada di sini. Jadi buatlah webinar yang sangat berhubungan dengan produk bisnis para sahabat UMKM di sini nih. Jadi selain webinar, para sahabat UMKM di sini juga dapat melakukan online campaign, tentunya dengan menggunakan digital marketing. Wow. Jadi di sini online campaign pun misalnya penyedia jasa hosting internet. Jadi Anda para sahabat UMKM dapat memberikan campaign daring dengan memaksimalkan, contohnya dengan dengan kata-kata memaksimalkan bisnis UMKM menggunakan website atau campaign lain seperti tetap produksi selama self quarantine. Jadi misalnya atau ada campaign lain, misalnya para sahabat UMKM bergerak di bisnis kecantikan, juga ada tag, ada konten yang memang benar-benar menarik seperti tetap cantik meski isolasi diri. Itu sih sebenarnya contoh-contoh kecil dari kita. Yang ketujuh, bentuk brand. Belum dibenahi. Slide-nya dibenahi. Oh ya, sorry. Slide-nya. Bentar untuk hostnya, adminnya. Ya. Oke. Yang slide ke-7 ya sekarang ya. Slide ke-7 ya. Jadi bentuk strategi yang ke-7 adalah bentuk brand awareness melalui kegiatan sosial. Jadi di sini brand awareness merupakan cara agar brand dan usaha para sahabat UMKM di sini dikenal oleh masyarakat luas. Jadi dalam meningkatkan brand awareness pada saat situasi seperti ini, lebih efektif untuk mengadakan open donasi atau penggalangan dana. Jadi hal ini sudah banyak dilakukan nih oleh banyak perusahaan. Jadi penggalangan dana saat ini juga dapat dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya juga contohnya melakukan konser online melalui platform streaming video YouTube, ada membuat online challenge seperti secara live yang nanti hasilnya juga akan didonasikan. Terus juga ada kita juga bekerja sama dengan platform penggalangan dana. Jadi kita juga mau tidak mau harus peduli terhadap keadaan saat ini. Nah, yang terakhir, penggantian produk jika memungkinkan. Ini maksudnya jika memungkinkan ya, jadi tidak melulu harus kita mengganti produk kita gitu loh. Jadi di sini jika memungkinkan, para sahabat UMKM di sini juga dapat melakukan penggantian produk yang diperlukan pada saat situasi wabah COVID-19 ini, seperti menjual masker kain, makanan pokok seperti beras, hand sanitizer alami dan lain-lain. Jadi di sini juga selain indirect product, para sahabat UMKM juga dapat melakukan online migration. Misalnya saja nih contoh perusahaan event organizer yang mengadakan event, jadi diganti dengan event telekonferensi atau event-event online lainnya seperti webinar, demo produk atau konser online. Nah, di situ tadi saya coba rangkum strategi apa sih untuk para sahabat UMKM untuk menghadapi wabah virus corona saat ini. Tadi sudah saya rangkum 8 strategi. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut pada kolom chat, atau nanti setiap harinya kita juga membuka membuka telepon, baik itu bisa ke saya langsung, bisa ke tim ke tim kita langsung untuk membantu para UMKM bagaimana sih cara menghadapi bagaimana membuat digital marketing yang baik untuk kita menghadapi virus COVID-19 pada saat ini. Nah, itu sih Mbak Rizka. Jadi itu beberapa strategi digital marketing untuk para sahabat UMKM yang tentu saja harus membantu menaikkan potensi keberhasilan usaha para sahabat UMKM di sini.
Wow, Ini kata luar biasa ya materinya. Ini ada Karena ini nih. sekarang banyak juga. Ada ini nih kata penutup dan semangat dari saya nih, Mbak Rizka nih. Oke. Ya, jadi kata penutup dan semangat dari saya, saatnya kita sampaikan kepada dunia bahwa UMKM Indonesia dapat bangkit. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Atur nuhun. Wow. Atur nuhun, Kang Iwan, founder dari Kenal Sapa, penyampaiannya luar biasa bahwa UMKM juga harus kuat ya dan insya Allah bisa bangkit kembali. Baik, setelah ini ada pemaparan dari Ketua HIPMI Jawa Barat, ada Kang Surya Batara. Silakan Kang Surya Batara. Siap. Sebentar. Videonya hilang. Ya, siap. Kang Surya Batara ini adalah HIPMI Jawa Barat. Pada kesempatan kali akan memaparkan bagaimana progres di tengah pandemi ya. Dan HIPMI ini adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Para UMKM juga yang mau bergabung dengan HIPMI silakan ya. Silakan langsung datang ke sekretariat HIPMI. Oke, makasih banyak Teh Rizka. Ya, sama-sama Kang Surya, luar biasa. Oke, Assalamualaikum, sampurasun rekan-rekan semua UMKM dari Jawa Barat maupun luar Jawa Barat. Terus terang kalau tips-tipsnya itu udah sangat spesifik dijelasin sama Kang Aloy, sama Bang Sandi dan lain-lain. Mungkin mau sedikit sharing terkait dengan sedikit program-program pemerintah yang mungkin rekan-rekan UMKM bisa manfaatin karena HIPMI sama juga dengan OKOC dan juga organisasi pengusaha lainnya punya concern lebih besar terhadap bagaimana pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia ini dapat melejit dengan penambahan jumlah pengusaha dan peningkatan kualitasnya. Jadi tentu saja di era pandemi COVID-19 ini, coronavirus ini, kita juga benar-benar concern untuk mengambil bagian dari solusi untuk ikut juga mensupport pemerintah salah satunya dan mensupport UMKM bagaimana program-program pemerintah ini dapat terdeliver dengan baik ya. Kalau misalnya tips and trick teknis pengusaha-pengusahanya udah tinggal diikutin step-stepnya tadi. Sekarang kita juga yang jangan sampai lupa adalah untuk stay tune terus dengerin himbauan-himbauan dari pemerintah, terus kita secara sadar kita juga harus ikuti himbauan-himbauan tersebut. Di samping itu juga pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah anggaran yang nantinya itu kaitannya akan menjadi stimulus untuk mencegah penurunan atau defisit pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi karena lagi-lagi ini adalah bencana. Kita semua mengalami permasalahan, mengalami tantangan yang sama. Jadi bukan waktunya kita saling menyalahkan, tapi di sini kita harus saling proaktif untuk saling mensupport, saling membantu. Jadi dari perpu yang sudah diedarkan oleh pemerintah itu ada yang pertama itu fokusnya adalah untuk kesehatan dan keselamatan yang tentunya kita semua udah lihat ya sering di berbagai macam media bagaimana pemerintah mendistribusikan APD dan peralatan-peralatan medis lainnya. Nah, ya tentunya sebagai pengusaha di sini pun kita juga bisa melihat bahwa ini ada peluang untuk kita ikut berproduktif ya, karena memang pemerintah sangat ingin mendorong produk-produk yang digunakan adalah produk-produk dari UMKM lokal, khususnya kalau di Jawa Barat ini di bidang garment dan tekstil ini kesempatan buat teman-teman untuk masuk walaupun nanti ada kendala di perizinan. Nah, OKOC maupun HIPMI akan mencoba bagaimana nanti mencari solusi untuk memudahkan perizinannya. Kemudian juga yang kedua fokus pemerintah adalah di bantuan sosial. Nah, di bantuan sosial ini produknya bergeser dari yang produk medis menjadi produk pangan. Karena pemerintah akan memberikan bantuan langsung dengan jumlah anggaran yang cukup besar itu dalam bentuk sembako dan produk-produk turunannya. Nah, di sini kebutuhannya itu luar biasa besar. Coba dibuka akses-akses informasinya, bagaimana kita bisa mensupport program pemerintah ini untuk membantu
distribusi bantuan sosial ini. Yang terakhir adalah terkait dengan pemulihan ekonomi, karena yang jauh lebih mengerikan dari pandemi ini adalah bukan pandemi secara permasalahan secara kesehatan dan kesehatannya saja ya, tapi setelah ini permasalahan yang muncul dan akan lebih besar dan panjang adalah permasalahan ekonominya. Nah, di titik ini kita sebagai pengusaha harus mampu beradaptasi dan bertransformasi, dan pemerintah pun hadir dengan beberapa solusi, diantaranya penurunan suku bunga. Nah, nanti teman-teman coba perhatikan bahwa suku bunga di mana yang sebelumnya itu akan di angka double digit, harusnya dengan aturan pemerintah yang baru ini suku bunga akan turun menjadi single digit. Kemudian pajak. Nah, buat teman-teman yang masih dikejar-kejar pajak, sekarang harusnya sudah ada yang namanya tax policy yang lebih meringankan. Kemudian ada juga relaksasi kredit. Jadi kalau misalnya teman-teman UMKM yang udah mengakses KUR, itu berhak, apalagi KUR-nya di bawah 10 miliar ya, kredit di bawah 10 miliar, itu berhak mengajukan keringanan atau relaksasi. Bagaimana caranya? Itu kontak marketing masing-masing bank, aktif berkomunikasi. Saya yakin masih belum, implementasi di lapangannya masih belum terlalu maksimal, tapi kita harus lebih proaktif ya. Ya, kita harus lebih proaktif terkait dengan kebijakan-kebijakan ini untuk terus berkomunikasi. Nah, yang terakhir juga kita mendapatkan penyederhanaan regulasi ekspor impor. Nah, ini juga jadi kesempatan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memudahkan impor dan memudahkan ekspor yang sebelumnya mungkin lebih menjelimet. Nah, di tengah situasi pandemi ini, pemerintah berkomitmen untuk memudahkan itu, dan insya Allah IPMI akan menjadi lembaga yang secara proaktif memediasi antara himbauan pemerintah dengan keluhan-keluhan UMKM. Kita juga membuat yang namanya UMKM Crisis Center yang secara aktif, ya salah satunya mungkin kita terinspirasi juga dari kegiatan ini. Insya Allah kita juga akan coba mengadakan rutin ya ke depannya. Kurang lebih seperti itu sih tambahan dari saya. Oke, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukannya luar biasa banget dari Kang Surya Batara ya. Ini ada pertanyaan ya, dan para penanya ini semua akan dikasih hadiah. Saya akan umumkan setelah ini. Mungkin boleh dijawab untuk Kang Surya Batara, juga Kang Iim Syamsi. Ya. Sebentar, mohon maaf. Oke. Ya. Untuk Q&A-nya nanti di... Oke. Baik. Terima kasih ya untuk di sini masih hadir kan Kang Iim Syamsi? Kang Iim? Halo? Ada pertanyaan dari untuk Kang Surya Batara. Iya, terima kasih Kang Iim ya. Ada pertanyaan untuk Kang Iim Syamsi sebagai Ketua OKOC Indonesia. Pertanyaannya ada satu, karena cuma 2 pertanyaan, waktunya sudah mau habis, mohon maaf. Bagaimana cara mendaftar atau menjadi anggota OKOC Indonesia? HIPMI untuk Kang Surya Batara sebagai Ketum HIPMI Jawa Barat. Ada pertanyaan juga ya, bagaimana program-program HIPMI untuk para UMKM apa aja, dan selanjutnya masih banyak kredit bank, bahkan debt collector bahkan bisa datang ke rumah untuk menagih di masa pandemi COVID ini. Apakah ada undang-undang khusus atau tidak? Itu yang pertanyaan dari para UMKM. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Kang Iim, dilanjutkan oleh Kang Surya Batara. Terima kasih. Ya, Teh Rizka, terima kasih teman-teman semua. Dan ini tadi pertanyaannya bagaimana untuk mendaftar. Ini teman-teman bisa masuk ke website namanya okoc.net ya. okoc.net. Ini nanti ada tombol ayo gabung, nanti isi di situ, isi datanya, dan kemudian pilih komunitasnya. Jadi atau ke Instagram kami ya, ke @okoc.indonesia. Ini juga bisa ya, ada 2 channel ini, atau kalau ada apa-apa japri saya lewat email saya, handphone saya, atau Instagram saya. Jadi OKOC ini, OKOC ini kan basisnya kelompok penggerak. Jadi sebenarnya
bisa mendaftar ke Teriska juga langsung. Jadi Teriska ini sudah terdaftar juga sebagai penggerak OKOC, jadi langsung daftar, langsung japri Teriska juga boleh. Hari ini teman-teman yang join di sini, insya Allah bergabung menjadi anggota OKOC melalui penggerak Teriska nih, UKM Jabar, luar biasa. Itu Teriska yang bisa saya jawab. Nanti kontak saya seperti ini, nanti bisa silaturahim lagi kita. Silakan. Terima kasih Kang Irul Syamsi, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, untuk Kang Surya Batara ada pertanyaan tadi, mohon dibantu dijawab Kang Surya. Yang pertama, gerakan HIPMI untuk para UMKM, kemudian ternyata masih banyak penagihan yang dilakukan untuk para UMKM yang terdampak COVID, bahkan sampai debt collector datang. Apakah ada undang-undang yang bisa diberikan kepada debt collector atau para penagih dari bank pada khususnya agar para UMKM ini sementara tidak ditagih-tagih terlebih dahulu? Mohon dijawab Kang Surya, terima kasih sebelumnya. Siap. Pertanyaan yang pertama terkait dengan program HIPMI Jawa Barat dan program HIPMI Pusat. Kita punya namanya badan atau lembaga profesional yang namanya HIPMI Peduli. Nah, ini ada di setiap kabupaten kota, di seluruh kabupaten kota se-Indonesia dan di 34 provinsi, dan juga kita juga berkoordinasi dengan HIPMI Pusat ya. Jadi selain dengan kegiatan-kegiatan sosial yang kita galang dari donasi dari para pengusaha muda, yang nantinya donasi itu kita akan serahkan atau hibahkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kita juga melakukan pendataan terhadap UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia untuk nanti kita dorong, kita advokasi kepada pemerintahan ketika mengadakan pengadaan harus mampu memprioritaskan UMKM yang ada di dalam negeri dulu. Ini juga atas arahan yang disampaikan oleh Pak Menteri ya, Menteri Kepala BKPM, yang mana itu juga mantan Ketua Umum kita, Bang Bahlil Lahadalia. Nah, itu juga yang kita lakukan di Jawa Barat. Jadi nanti teman-teman UMKM bisa mendaftarkan produk atau badan usahanya ke HIPMI yang ada di kabupaten kota masing-masing. Untuk nanti didata produknya apa, kapasitas produksinya berapa, dan lain-lain. Yang tadi ya peluang-peluangnya yang udah diceritakan sebelum-sebelumnya. Kemudian juga kita sedang berusaha mengadvokasi untuk pembentukan gugus tugas ekonomi. Nah, ini juga yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman di HIPMI Pusat. Bagaimana nantinya bencana yang akan lebih besar nanti adalah bencana ekonomi ini dapat kita tanggulangi, dapat kita lakukan tindakan-tindakan preventif. Yang mana salah satunya juga benar menyangkut ke pertanyaan selanjutnya, bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah oleh pemerintah diteken di pusat itu masih bermasalah di tataran implementasinya. Artinya di lapangan, di grassroots, di segmen kota kabupaten masih banyak banget nasabah perbankan yang mengalami permasalahan bahwa pengajuan relaksasinya belum di ACC, ataupun bahkan masih ada aktivitas debt collecting ya, dia samperin ke rumah, disamperin ke warungnya, ke kafenya untuk bayar kredit. Itu sebenarnya udah dilarang. Jadi ada aturan OJK yang mana menyampaikan bahwa debt collecting di era pandemi ini itu dilarang, tidak boleh. Nah, tidak boleh ada debt collecting, dan kita pun yang sudah mengetahui, jadi boleh di-search di Google, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah itu boleh ada banyak di Google. Saya maaf nggak hafal dan nggak siap dengan materi detailnya, tapi itu pasti ada di Google, kebijakan OJK dan kebijakan pemerintah, itu boleh dikutip, di print, ditunjukin langsung ke pihak perbankannya untuk mengajukan relaksasi dan mengajukan keringanan kaitan dengan debt collecting tadi ya. Jadi di era bencana seperti ini harusnya sudah nggak ada lagi yang namanya debt collecting itu. Itu aja sih, Teriska. Terima kasih masukannya. Ini sangat bermanfaat banget untuk para UMKM, Kang Surya. Luar biasa jawabannya. Terima kasih. Ada pertanyaan juga untuk Kang Iwan ya, sebagai founder Kenal Sapa. Tidak semua UMKM ini bersentuhan dengan teknologi, Kang Iwan. Apalagi para UMKM sekarang kan agak susah gitu bersentuhan dengan teknologi. Untuk para ibu-ibu rumah tangga yang juga berdagang juga agak susah bersentuhan teknologi. Bagaimana agar tetap bertahan ya? Karena kalau berdiam di rumah saja, mau jualan dengan produknya sendiri itu kurang banget penjualannya, karena biasa berjualan offline ya.
Kemudian dalam situasi ini apakah harus tetap menjual jualan sendiri itu karena tidak bersentuhan dengan teknologi tadi, atau harus mengikuti tren? Yang tren sekarang itu orang jualan, ada jualan hand sanitizer, jualan masker ya, ada jualan alat-alat kesehatan. Bagaimana menurut Kang Iwan? Mohon dijawab Kang Iwan. Terima kasih. Usaha, baik itu UMK kecil, menengah, besar, mau tidak mau kita diharuskan untuk melek teknologi, Mbak Rizka. Oke. Jadi mau tidak mau, memang di saat memang kita mau membuka usaha kecil ataupun besar, mau nggak mau kita harus melek teknologi. Kenapa kenapa kita harus melek teknologi? Yang seperti saya jelaskan yang tadi saya jelaskan bahwa kekuatan kekuatan teknologi saat ini gitu loh. Kekuatan teknologi saat itu akan mengubah otomatis dari pendapatan kita, Mbak Rizka gitu. Seperti tadi saya jelaskan strategi digital marketing seperti apa aja sih. Jadi untuk para sahabat UMKM, tadi Ibu siapa yang nanya Mbak Rizka ya, mau nggak mau Ibu harus harus mau tidak mau harus melek teknologi dan memanfaatkan kekuatan minimal yang Ibu punya handphone. Itu sih, dari handphone itu saja dari handphone itu saja banyak manfaat yang memang sangat bisa digunakan, Mbak Rizka. Oke, jadi memang harus ikut berubah ya kalau kata harus berubah tadi. Iya. Inovatif juga ya, harus mau berubah. Betul banget. Dari handphone mungkin dari grup WhatsApp ya, dari chat ya. Iya, untuk kemudahan untuk mencari untuk kemudahan mencari bagaimana memaksimalkan kekuatan hanya sekedar handphone saja itu nanti bisa cari di Google atau bicara sama anak kita atau teman kita. Jadi mau nggak mau para sahabat UMKM harus mengerti tentang teknologi saat ini, Mbak Rizka. Oke, terima kasih, luar biasa banget jawabannya. Mudah-mudahan membantu ya para UMKM di sini, terbantu jawabannya. Jadi memang harus juga melek teknologi, harus mau belajar karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kitanya sendiri tidak mau berubah. Betul, Mbak Rizka. Sendiri bisa mau berubah ya. Terima kasih Kang Iim, juga ada Kang Iwan dan Kang Surya Batara. Di sini juga akan kita berikan hadiah untuk para penanya dari Bank Mandiri. Hadiahnya untuk para pemenangnya ya, ada beberapa pemenang. Untuk penanya dulu yang hadiahnya door prize dari Bank Mandiri ya. Ada Ayu Arlita @gmail.com. Nanti juga ada pemenang selanjutnya akan di-emailkan ya. Yang pertama Ayu Arlita @gmail.com, yang kedua Fauziana, kemudian ada Wahidun Khan dan Frida. Itu yang dapat hadiah goodie bag dari Bank Mandiri. Oke, nanti akan dikontak langsung oleh admin kita yang akan di-email hadiahnya dan akan dikirim langsung ke alamat teman-teman. Ya, terima kasih. Dan kita juga akan mengumumkan pemenang atau sedikit bantuan dana ya, tidak besar teman-teman, tapi cukup lah untuk kebutuhan teman-teman selama di rumah. Mudah-mudahan cukup ya. Ada 3 orang yang kita akan bantu berikan dananya. Dananya mungkin tidak seberapa, tapi mungkin bermanfaat untuk teman-teman ya. Pemenang door prize bantuan modal usaha, atau saya sebut mungkin bantuan untuk sedikit bantuan selama pandemi ini. Yang pertama ada Fauzi Abdul Hakim, Black Captain, mungkin cappuccino cincau ya. Ada hadir? Ya. Kemudian ada Pramesti Damayanti dengan usaha My Yastin ya. Dan yang ketiga ada Ade Nuryati dengan jenis usaha uplik bambu. Ya, selamat. Masing-masing pemenang akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp500.000 untuk masing-masing. Jadi totalnya ada Rp1,5 juta. Terima kasih banyak. Dan pemenang yang tadi saya sebutkan, mohon menghubungi langsung Kenal Sapa atau bisa direct message di Instagram saya, ini Rizka. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Baik, Kang Iim Rusyamsi, ya, Kang Iwan dan Kang Surya Batara, terima kasih banyak atas kesempatan kali ini. Materinya sangat luar biasa, sangat membantu para UMKM. Semoga tidak keberatan untuk lain kali kita mengundang lagi teman-teman ya untuk hadir dan memberikan banyak materi yang bermanfaat untuk para UMKM. Terima kasih semuanya. Ya, makasih Rizka. Iya, Mbak Rizka, Mas Iim, Kang Surya, atur nuhun. Ya, Siap, Kang Aloy, Kang Iim. Pak Ketum. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum.